saya nyatakan saya bagian dari orang yang akan bergerak untuk memastikan kekalahan Jokowi tanda kutip sebagaimana yang dinyatakan oleh Habib Saifullah Fatah. Artinya memang ada upaya gini Bung Kameramen, dua sayap Garuda Islam, NU dan Muhammadiyah ini ingin dipatahkan sayap yang satu. Intinya kalau untuk NU sepengetahuan saya, karena saya dulu lama, ada sekitar 35 tahun saya di P3, keluarga besar NU itu di atas 80%, bahkan mungkin mendekati 90% itu mereka mendukung pasangan 01. Itu temuan saya secara empirik, secara pergaulan, secara komunikasi dengan banyak kalangan. Dan hati nurani para santri jelas berada kepada para pemimpin yang berasal dari lembaga yang mereka punya, yaitu Nahdlatul Ulama. Kalau kelompok Muhammadiyah rasanya mereka cukup dipandu oleh kemampuan nalar mereka dan kemampuan relasi sosial mereka serta kemampuan status ekonomi yang umumnya mereka tidak memerlukan amplop-amplop yang recehan maupun amplop-amplop yang tebal-tebalan. Dan tidak ada tradisi begitu yang saya paham, karena saya adalah orang yang dibesarkan dalam keluarga Muhammadiyah. Kita tidak mendengar melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu karena ada uangnya atau tidak ada uangnya. Yeah. Itu mungkin catatan yang saya temui, dan yang jelas untuk sayap Garuda yang satu yang dimiliki oleh NU, mari sayap tersebut kita kuatkan kembali, kita kepakkan terus, dan kita nyatakan kemenangan Anies Rashid Baswedan merupakan sebuah kepastian dengan pertolongan Allah. Amin. Nah, Bung Alfian, untuk akhir sesi kali ini, kan memang kalau kita lihat gelagatnya lah ya, misalkan di 02 itu ada seorang kayak Gus Miftah lah ya, dia kan beberapa titik saya lihat videonya ya, ada narasi lah ya, yang menyebutkan bahwa beliau memang ditugaskan untuk merayu KIKNU baik di daerahnya atau di daerah lain nih Bung Alfian. Nah, menurut saya malah benar yang Bung Alfian sampaikan tadi, bahwa karena mungkin NU ini kemungkinan sangat bulat ya Bung Alfian ke 01, makanya mereka diancam seperti ini nih. Ada yang diancam lah, ada yang diturunin jabatan, ada yang divakumkan. Jadi untuk akhir sesi kali ini, apa pesan Bung Alfian untuk teman-teman kita di NU agar mereka tidak goyah Bung Alfian, tidak takut juga menghadapi baik ancaman lah atau macam-macam lah Bung Alfian. Jadi sekalian closingnya, silakan Bung Alfian. Ya, menurut saya warga NU yang struktural telah menunjukkan jati dirinya, yaitu di Jawa Timur. Walaupun beliau mencoba untuk berbahasa dengan bahasa yang ringkas, yang ringan untuk menyatakan bahwa tidak mendukung, dan itu tentu bahasa diplomatis. Sesungguhnya beliau kan bilang gini, kami tidak mendukung salah satu pasangan calon atas nama lembaga NU Jawa Timur. Tapi kalau menurut saya, yaitu bahasa diplomatis yang layak dimunculkan sebagai bentuk untuk meredam kontraksi yang kuat. Yang kedua, tokoh-tokoh NU kultural, kita bisa sebut Lutfi Basori, ya, Kiai Haji Lutfi Basori, Idrus Romli, dan banyak ya, kelompok-kelompok seperti Kiai Haji Sukron Makmun dan sederet pesantren-pesantren besar-besar itu pesantren NU, dan mereka terang-terangan mengibarkan dukungan mereka kepada Anies Rashid Baswedan dan Caimin. Artinya pesan dari saya kepada seluruh pengurus NU, ayo Anda berani untuk berbuat, dan Anda harus bertanggung jawab di hadapan Allah nanti bahwa memenangkan Anies Rashid Baswedan dan Muhaimin Iskandar merupakan pilihan sadar kita untuk keluar daripada jeratan vicious circle, lingkaran setan yang harus dipotong dengan perubahan, dan perubahan itu ada dalam kekuatan, berpadunya kekuatan. Dah cukup lah ya. Menarik, Alfian berbicara tentang NU. Dia berbicara tentang 90% itu akan pilih 01. Itu klaim dari mana itu? Ente itu ternyata bukan hanya ngeklaim dari umat Islam keseluruhan. Bukan hanya ngeklaim kemudian jamaah-jamaah ente, tapi bahkan berani masuk ke ruang internal NU. Dia klaim 90%. Ulama-ulama, tokoh-tokoh, kiai-kiai kultural yang di bawah komando Kang Rizik
Itu semuanya di bawah komando Kang Rizik yang dia sebutkan, Lutfi Basori dan lain sebagainya, itu di bawah komando Kang Rizik. Yang kita tahu sama-sama sebagai warga Nahdien, kita tidak buta mata dan tidak buta hati. Kita mendengar narasi itu terlontar jelas di mulut Kang Rizik, dan itu mengiang-ngiang di pikiran kita. Dia hina ketua umum PBNU kala itu, Gus Dur. Sekarang ente ngeklaim kayak gitu. Bener-bener. Dan kita tahu sama-sama catatan Alfian Tanjung. Alfian Tanjung itu pernah dia mengatakan bahwa Banser itu anak cucu PKI, anak cucu tokoh PKI, dan dia minta maaf gara-gara ucapan itu. Fitnah pengurus Ansor keturunan PKI. Itu Alfian Tanjung. Dan di awalnya si moderatornya juga nggak sopan. Itu ada Yakut itu katanya. Itu Gus Yakut, ketua umum Gerakan Pemuda Ansor. Masa mau ikut ente Ansor ini daripada ikut ketua umumnya? Logika dong. Masa orang-orang NU mau ikut ente daripada ketua umumnya Gus Yahya Khalil Stakuf? Mikir dong. Dan kalau kita mau meraba Kiai Marzuki Mustamar, ini gara-gara persoalan Kiai Marzuki Mustamar nih, dia ngomong seperti itu. Beliau juga secara hati nurani, dan kita banyak temukan ceramah-ceramahnya melawan gerakan ente. Secara garis perjuangan politik, gerakan politik, dan gerakan ideologis dilawan oleh Kiai Marzuki Mustamar tuh. Dan kita pegang teguh terhadap prinsip-prinsip yang selalu diucapkan Kiai Marzuki Mustamar. Meskipun sekarang ya karena Caimin telah berjasa besar kepada beliau, mungkin kepada pesantrennya dan lain sebagainya, maka hanya atas dasar itulah beliau memilih Anies. Tidak ada basis ideologis di belakangnya, saya kira. Karena kalau kita mau meraba basis ideologisnya, nggak ada. Memilih Anies itu di belakang tempurung ideologinya nggak ada. Ya kecuali satu kali lagi ulama-ulama kultural yang Alfian sebutkan tadi, yang itu di bawah jelas komando Kang Rizik secara garis politik khususnya. Kan itu. Lalu kita akan ikut sebagai warga Nahdien satu garis dengan Kang Rizik yang dia seperti apa kepada kita? No. Jangan klaim-klaim kayak gitu. Itu yang membuat salah satunya saya kira Gus Yahya ini agak murka urusan ini. Katakan soal Gus Miftah disinggung. Cek Gus Miftah itu masuk struktural NU atau tidak. Kalau masuk struktural NU, apalagi PBNU, dia terang-terangkan mendukung 02. Dia jelas-jelas kampanye 02. Lalu kemudian tidak diberhentikan, baru Anda bisa berargumentasi alasannya Gus Miftah pun tetap berkeliaran, tidak ada pencopotan. Seseorang yang dicopot itu karena punya jabatan. Kalau tidak punya jabatan, apa copotnya? Dia itu hanya kiai NU, bukan kiai struktural NU. Kalau aturan struktural itu jelas beda dengan kultural. Kultural itu tidak mengikat, silakan aja. Anda punya kepentingan politik, mau menyebarkan apapun, monggo. Tapi tidak terkait dengan struktural.
Posisinya beda dengan Kiai Marzuki Muzamar. Beliau ketua PWNU. Strukturalnya, garisnya jelas. Maka kalau hanya kiai kultural, ya jadi soal mau bersikap pun silahkan menurut saya. Mendukung amin segala macam. Nggak jadi soal. Yang di jangan boleh itu kan, ya nggak boleh itu ketua sekretaris bendahara. Dari mulai PBNU sampai PCNU. Itu ketua sekretaris bendahara. Di bawah-bawahnya monggo, karena tidak menampilkan wajah organisasi. Wajah organisasi itu ada di 3. Ketua sekretaris bendahara. Kiai Marzuki Muzamar ketua wajah organisasi. Ya, Gus Yahya ketua wajah organisasi. Nggak boleh menyatakan sikap politiknya kepada publik kalau dia komitmen terhadap ucapannya. Bahwa kemudian dia punya pilihan, memberikan kode-kode, itu mah hak dia. Yang penting jangan dikampanyekan di atas mimbar. Harus ini, nggak boleh ini, dengan alasan ini. Nah itu baru melanggar kalau diucapkan. Yang penting jangan diucapkan. Kalau kode-kode mah itu mah khas NU untuk menjaga semuanya. Tapi kan beliau juga punya preferensi pilihan politik. Dan itu juga perlu untuk kita ketahui arahnya ketua umum kemana. Kita perlu mendengarkan itu. Minimal ada kode-kode. Dengan kode-kode itu berharap yang sudah mendukung amin tidak sakit hati, karena ya kode aja. Yang sudah misal dukung Prabowo tidak sakit hati, yang sudah dukung Ganjar tidak sakit hati gitu loh. Itu harapan beliau. Dan beliau upayakan betul itu. Dengan ucapan-ucapannya yang tidak terang-terangan mendukung A, B, C. Begitupun sama Gus Yakut, wajah organisasi, ketua umum Gerakan Pemuda Ansor. Belum pernah dia terang-terangan pilih bahwa saya enggak. Kode-kode kemudian ditebarkan, beliau juga punya preferensi pilihan politiknya. Wajar bila diucapkan, diberikan kode. Yang penting tidak dijelaskan, tidak digamblangkan, tidak disebutkan saya memilih misal Ganjar, saya memilih Prabowo, maka seluruh kader-kader Ansor harus kemudian satu komando dengan saya. Enggak. Beliau paham orang-orang Ansor itu ada yang ke 01, 02, 03. Cuma tinggal dibagi berapa persen yang ke 01, berapa persen yang ke 02, berapa persen yang ke 03. Yang jelas yang ikut beliau yang lebih banyak. Gitu loh. Tapi yang ke 01 juga ada, yang ke 03 juga ada, yang ke 02 juga ada. Menurut saya itu. Dan wajar. Gitu ya. Kembali lagi, si Alfian ini memang sok-sokan. Dia menghina NU luar biasa, Ansor, Bansar. Luar biasa. Sekarang sok-sokan ini NU. Hati-hati warga NU dengan orang-orang kayak gini tuh. Dia sedang berkamuflase. Tujuannya satu, merayu kita. Jangan terjebak dengan rayuan gombalnya, karena itu akan mematikan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan tidak menguntungkan kita sebagai warga Nahdijin, apalagi organisasi besar NU.